Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada halaman 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, dan 113. Di tema 9 kelas 4, temanya berjudul Kayanya Negeriku. Baik, yang pertama kita akan lihat dulu di halaman 100. Di sini terdapat eh, orang-orang yang di gambar A sedang melakukan pembersihan selokan, bergontong royong mereka membersihkan lingkungan mereka. Kemudian di gambar B ada bapak-bapak yang sedang memotong pohon atau menebang pohon secara liar ya atau secara sembarangan. Kemudian di gambar C ada bapak-bapak yang sedang menembak burung. Dan yang D adalah ada seorang bapak dan anaknya sedang menanam pohon di halaman rumahnya. Nah, bagi adik-adik yang ingin mendapatkan file kunci jawaban tema 9 ini, silahkan atau bisa menghubungi WA ke 081 803 358 023. Langsung saja di chat ya adik-adik. Baik, soal yang pertama di halaman 100 yang kita jawab adalah apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Komentar kita adalah beberapa perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan alam dan perilaku melestarikan lingkungan alam. Kemudian kita akan jawab di halaman 101. Pertanyaannya, menurutmu gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Nah, tadi kan di halaman 100 itu kita sudah melihat ada 4 gambar A, B, C, dan D. Nah, dari gambar A, B, C, dan D itu manakah yang termasuk gambar yang menunjukkan usaha melestarikan lingkungan alam? Kita jawab, gambar yang menunjukkan usaha pelestarian alam yaitu gambar A dan D. Sekarang, untuk yang pertanyaan berikutnya, menurutmu gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Kita jawab, gambar yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam yaitu gambar B dan C. Tadi di gambar B dan C yaitu ada gambar bapak-bapak yang menebang pohon secara sembarangan dan juga ada di gambar C bapak-bapak yang sedang menembak burung. Kedua perilaku tersebut merupakan perilaku yang dapat merusak lingkungan alam. Berikutnya pertanyaan di halaman 101 juga, jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Baik, di sini kita jelaskan. Perilaku yang berdampak positif terhadap lingkungan adalah dengan cara bergotong royong, membersihkan lingkungan dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Kemudian, untuk perilaku dampak negatifnya, perilaku yang berdampak negatif terhadap lingkungan adalah menebang pohon sembarangan dan menembak burung. Nah, ini kita jawab sesuai dengan apa yang ada di gambar di halaman 100. Berikutnya kita pindah ke halaman 102. Di situ ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab. Di yang pertama itu ada pernyataan dulu baru kita diberikan pertanyaan. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu, bagaimanakah caranya? Baik, di sini kita menjelaskan cara melakukan dan melestarikan sumber daya yang kita miliki itu. Caranya adalah
dengan membersihkan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak memburu hewan-hewan langka. Itu merupakan cara kita melestarikan sumber daya. Pertanyaan kedua, sudahkah kamu melakukannya? Kita jawab, usaha yang sudah saya lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan membiarkan hewan hidup di alam bebas. Baik, itu untuk kunci jawaban di halaman 102. Sekarang, kita lanjut di halaman 103. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu tanya berikut. Nah, di sini kita disediakan kartu tanya. Nah, sebelum kita menuliskan kartu tanya, di sini saya memberikan ada 5 pertanyaan yang perlu adik-adik pilih. Nah, perintahnya di sini adalah pilihlah salah satu pertanyaan di bawah ini. Jadi bebas adik-adik memilih pertanyaan yang saya berikan ini, ditulis di sini yang mana saja yang menurut kamu perlu ditanyakan terhadap bacaan di atas. Misalkan kalau adik-adik mau menulis yang pendek-pendek, adik-adik bisa memilih 1 dan 2, kemudian 5 juga. Pilih salah satu ini. Kalau adik-adik ingin menulis pertanyaan yang panjang, adik-adik bisa memilih 3 atau 4. Nah, di sini saya memberikan yang saya contoh atau ambil pertanyaannya adalah kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Itu merupakan pertanyaan yang saya ajukan. Oke, berikutnya di halaman 104, tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf terhadap tersebut dalam tabel berikut. Nah, di sini kita akan menuliskan ide pokok dan kalimat utama. Baik, yang pertama, paragraf pertama, ide pokoknya adalah kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan alam. Kalimat utamanya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Ide pokok paragraf 2, pemanfaatan lingkungan abiotik oleh manusia. Kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapatkan bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Berikutnya, di paragraf ketiga, ide pokoknya adalah pemanfaatan tumbuhan dan hewan oleh manusia. Kalimat utamanya, tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Paragraf 4, ide pokoknya adalah pemanfaatan beberapa jenis tumbuhan. Kalimat utamanya, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Itu untuk kunci jawaban di halaman 104 terkait dengan ide pokok dan kalimat utama. Sekarang kita berpindah ke halaman 107. Di halaman 107, kita akan mengisi sebuah peta pikiran. Di peta-peta pikiran tersebut dibagi menjadi 3. Di setiap 3 bagian itu ada pertanyaan yang diajukan. Nah, dari pertanyaan itu kita akan memberikan jawaban. Baik, pertanyaan yang pertama paling kiri sebelah sini yaitu kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Berarti kita jelaskan di sini. Semua aktivitas pekerjaan usaha dari manusia berpengaruh pada lingkungan. Berikutnya, pertanyaan kedua di sebelah kanan. Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Kita jawab, misalkan penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perburuan liar, dan perusakan terumbu karang. Pertanyaan ketiga, apa arti penting lingkungan bagi manusia?
Jawabannya, lingkungan sangat penting bagi manusia karena lingkungan tempat berlangsungnya kehidupan, sebagai tempat tinggal dan tempat mencari makan bagi manusia. Sekarang kita jawab di halaman 108. Di halaman 108, kita diminta untuk membuat laporan hasil wawancara. Nah, nanti pertanyaan yang diajukan adalah apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan. Nah, di sini kamu bisa menanyakan pertanyaan di atas kepada 10 orang. Terserah itu teman kelasmu, teman mainmu di rumah, ibu bapakmu di rumah, bahkan siapapun yang kamu ingin tanya, silahkan ditanyakan. Nah, orang yang kamu tanya nanti, kamu tulis namanya di kolom narasumber. Dari yang ke-1 sampai nomor 10. Kemudian, setelah kamu menanyakan kepada narasumber kamu tuliskan jawaban mereka di sebelah kanan ini, di kolom jawaban. Baik, di sini saya sudah siapkan contoh jawabannya, bisa kalian tiru juga. Tetapi saya sarankan adik-adik perlu mengganti namanya atau mengganti nama narasumbernya. Kita lihat. Di sini ada beberapa yang kita tanya, ada 10 orang. Terdiri dari orang tua, ketua RT, keponakan, tetangga, teman kelas, anak tetangga, kakak, adik, paman, bibi. Kemudian di sebelah kanannya kita tuliskan jawabannya. Seperti ini. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban dari nomor 1 sampai nomor 10, berikutnya kita akan menyimpulkan dari hasil jawaban mereka. Kesimpulannya adalah sangat banyak sekali perilaku manusia yang dapat merusak lingkungan alam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menjawab di halaman 110. Di halaman 110 kita diminta untuk melengkapi tabel tentang aturan hemat energi di rumah, berikan tanda centang apabila kamu melakukannya. Nah, saya sarankan untuk menjawab di halaman 110 ini, kamu centang saja dari, misalkan di nomor 1 ini, mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan, kamu centang hari Seninnya kamu centang, Selasa kamu centang, sampai dengan hari Minggu kamu centang ya. Nah, berikutnya juga nomor 2, 3, 4, 5. Itu kamu centang juga dari Senin sampai Minggu. Oke, untuk halaman 112, sebelum kita menjawabnya, saya ingatkan bagi kamu yang berminat mendapatkan file kunci jawaban tema 9 ini, bisa menghubungi kami di WA ke 081 803 358 023. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kunci jawabannya. Jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar berupa bensin. Penggunaan bahan bakar bensin yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika terjadi polusi udara dan pemanasan global, maka udara tidak lagi sehat dan bersih. Iklim tidak menentu dan meningkatnya suhu bumi. Masih di halaman 112, di halaman 112 ini kita diminta untuk membaca bacaan di atas yang di sebelumnya ini. Setelah kita membacanya, kemudian kita diminta untuk membuat beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya yang sesuai. Kemudian setelah kita membuat pertanyaan, lalu kita tuliskan pada kartu tanya yang ada di bawah ini. Nah, di sini saya memberikan beberapa pertanyaan. Silahkan adik-adik bisa memilih salah satu pertanyaan yang saya berikan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti ditulis di kartu tanyanya. Silahkan adik-adik bisa menulis kelima-limanya atau bisa hanya memilih 1 atau 2 atau 3. Terserah adik-adik ya.
Tetapi di sini saya contohkan, saya hanya mengambil satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 113. Pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita jawab, hari ini saya belajar tentang perilaku yang merusak lingkungan dan perilaku melestarikan lingkungan, menentukan ide pokok dan kalimat utama, mewawancarai orang di sekitar tentang perilaku yang merusak lingkungan. Soal nomor 2, manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, manfaat yang saya ambil yaitu cara melestarikan lingkungan dan usaha untuk tidak merusak lingkungan, dan keterampilan bertanya pada wawancara. Berikutnya, di nomor 3, sebelum kita jawab di nomor 3 ini, silahkan bagi adik-adik yang berminat untuk mendapatkan file kunci jawaban di tema 9 ini, bisa WA ke 081803358023 ya. Silakan adik-adik chat saja, bisa dengan P, bisa dengan halo Kak, atau apapun bisa ya, yang penting disapa dulu. Baru nanti kamu pesan bukunya, buku apa yang mau dipesan, tema berapa, silahkan ya. Maksudnya kunci jawaban tema berapa yang mau dipesan, silahkan. Oke, sekarang kita langsung saja jawab nomor 3. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan yang saya kuasai di antaranya adalah membuat peta pikiran dan melakukan wawancara. Soal nomor 4, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Baik, kita jawab. Setelah pembelajaran hari ini, saya akan lebih berhemat dalam menggunakan energi yang ada. Selanjutnya, kita akan jawab di halaman 113. Bersama orang tua atau anggota keluargamu lain, amatilah benda-benda elektronik di rumahmu, catatlah dan urutkan benar benda-benda yang paling banyak menggunakan energi listrik. Wattnya paling besar hingga paling kecil dan alat-alatnya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut dan mintalah tanda tangan orang tua atau anggota keluargamu yang lain yang telah berkolaborasi denganmu. Baik, kita tulis di hasil pekerjaan. Yang pertama ada kipas angin dengan 100 watt, mixer dengan 150 watt, microwave 350 watt, dan setrika 350 watt. Nah, di sini kebetulan itu saya menjawabnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi adik-adik nanti jawab dari yang terbesar dulu, dari setrika, terus ke microwave, terus ke mixer, baru yang terakhir adalah kipas angin. Baik, adik-adik, itu saja untuk kunci jawaban di halaman di pembelajaran kali ini. Silakan bagi adik-adik yang berminat untuk mendapatkan file kunci jawaban tema 9 ini, bisa WhatsApp ke 081803358023. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.